Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Bima Anugrah. Saya mahasiswa UPI Bandung, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 2020. Hari ini tanggal 23 November 2020 hari Senin, saya akan melaksanakan uji kinerja dalam rangka melakukan pelaksanaan perekaman praktek pembelajaran secara daring. Semoga yang saya lakukan bermanfaat dan diberikan kelancaran dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Sehat semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarpun masih dalam masa pandemi, pelajarannya daring, kita harus tetap semangat. Betul nggak? Betul, Pak. Betul nggak? Semangat ya. Ya, semuanya harus tetap semangat. Apalagi nanti di semester 2 rencananya mau masuk kan ke sekolah. Biarpun mungkin nggak full ya. Jadi tolong berikan yang terbaik ya di sisa-sisa mungkin di pembelajaran daring ini ya. Nah, kalau Bapak lihat di sini kayaknya udah masuk semua ya. Ada yang belum datang kah? Kayaknya ada ya, Liyong, Tama, nanti mereka bisa gabung belakangan ya. Baik, untuk menambah keberkahan kita dalam pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama mengawali dengan membaca basmalah dan surat Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bapak ingin bertanya dulu nih, kita terakhir sudah belajar apa ya? Masih ingat? Tegangan arus. Mengukur arus, oke. Apa lagi? Energi alternatif. Energi alternatif, misalnya apa saja tuh energi alternatifnya? PLTA, Pak. PLTA, apa lagi? Dari angin, Pak. Dari angin, bagus sekali. Jadi kita sudah belajar menghitung, mengukur ya arus. Kemudian ada temannya lagi pasti kan? Apa itu tegangan ya kan? Dan energi alternatif, baik, bagus sekali. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini kita terkait masih dengan itu ya, mengukur arus dan tegangan. Akan tetapi di sini nanti kita akan mempelajari materi tentang daya dan energi listrik. Nah, jadi di materi energi dan daya listrik ini sangat kontekstual sekali. Mengapa? Karena sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita pasti di dalam hidup kita sehari-hari ini sudah pasti berhubungan dengan peralatan listrik ya. Jadi nanti di sana kita akan mempelajarinya. Adapun untuk langkah pembelajaran hari ini ya. Jadi nanti kamu tadi kita sudah awali ya dengan pembukaan. Kemudian nanti Bapak akan memberikan penjelasan. Kamu menyimak ya. Kemudian nanti ada pengerjaan LKPD ya. Jangan lupa nanti Bapak minta divideokan ya yang identifikasi peralatan listrik itu. Kemudian nanti ada presentasi ya dari LKPD. Kemudian nanti diakhiri dengan kesimpulan. Ya, jadi seperti itu langkah pembelajaran kita hari ini ya. Ya. Tetap semangat. Walaupun masih dalam pandemi, kita nggak boleh kendor semangatnya ya. Harus selalu ngegas, oke? Setuju nggak? Setuju, Pak. Oke, bagus sekali. Kita lanjut.
Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, semuanya. Ada gambar apa di sini ya? Token, Pak. Apa sih itu? Token ya? Token Ya. apa itu ya? Listrik. Token listrik, bagus sekali. Di mana biasanya kamu pernah ngelihat benda ini? Depan rumah. Di depan rumah. Ada yang pernah ngelihat di belakang rumah nggak? Nggak ada ya? Ya, karena ini biasanya di depan ya. Baik sekali. Nah, apa bedanya yang sebelah kiri dengan sebelah kanan? Yang kanan, Modal. Ayo silahkan dijawab. yang Yang kanan kanan meter, pakai Pak. token ya. Meteran. Yang kanan meteran, bagus sekali. Yang kiri Token. token, dia ada nomor kan tuh dipencet-pencet ya, kayak pulsa. Jadi prabayar ya, jadi diisi dulu. Kalau yang sebelah kanan kita pakai dulu, tagihannya nanti muncul setelah akhir bulan biasanya seperti itu. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini skema simulasi tagihan listrik misalnya ya. Di sini ada KWH. Apa itu KWH ya? Mungkin kamu pernah dengar tapi belum tahu ya. Nah, ini tadi ada pasca bayar, ada prabayar ya. Ini tarifnya yang dari PLN untuk per KWH-nya. Nanti kita akan pelajari lebih jauh supaya bagaimana kita bisa mendapatkan hitungannya gitu. Nah, di sini ada gambar apa ini? Lampu. Lampu ya. Oke. Ada pertanyaan di situ. Mengapa tingkat penerangan lampu bisa berbeda-beda? Mengapa ya? Dayanya Apa? Dayanya apa? beda. Dayanya beda, bagus sekali. Oke, di sini ada pertanyaan lagi di bawahnya. Lampu mana yang menghasilkan daya listrik paling besar dan paling kecil? Paling besar yang paling kanan. Paling besar yang kanan ya. Yang paling kecil berarti yang Kiri. kiri. Oke ya, baik sekali. Jadi jelas ya di sini. Kita lanjut. Nah, di sini pernah nggak sih kalian membeli lampu? Pernah nggak? Misalnya diminta sama Pernah. ayah atau ibu gitu, papa mama, ya kan? Iya. Pernah ya? Di sini ada gambar lampu ya, bungkus lampu di sini. Bagian mana dari bungkus lampu yang menunjukkan daya listrik? Yang mana? Kiri bawah, Pak. Kiri bawah. Apa itu tulisannya? 5 watt. 5 watt. Kalau yang kanan 12. 12 watt. Baik, terima kasih. Jadi kalau kamu misalnya membeli lampu ke toko listrik, itu pasti nggak mungkin ya kalian bilang, Pak beli lampu ya, langsung dikasih, nggak mungkin. Pasti nanti penjaganya akan bilang, apa biasanya? Berapa watt, ya kan? Nah, di situ menunjukkan daya lampunya yang ingin kalian beli, seperti itu ya. Baik, Bapak lanjut lagi ya. Di sini faktor yang mempengaruhi daya listrik diantaranya adalah beda potensial, arus, dan hambatan. Kita sudah mempelajari ini ya, terakhir kan mengukur beda potensial, arus, dan hambatan ya. Jadi itu nanti ada hubungannya dengan daya listrik. Nah, daya listrik juga dapat diketahui dari nilai beda potensial yang terjadi dan arus listrik yang mengalir. Selama rangkaian itu mengalir arus ya, dan ada sumber tegangan ya, pasti akan menghasilkan daya juga. Setuju nggak? Setuju, Pak. Setuju ya? Oke. Maka dari itu daya listrik P simbolnya merupakan hasil kali antara beda potensial simbolnya P dengan arus listrik simbolnya I. Nah, jadi dapat dituliskan di sini persamaan daya listrik adalah P sama dengan V kali apa itu? I. Bagus sekali ya. Jadi daya adalah hasil perkalian antara beda potensial dengan arus listrik. Kita lanjut. Nah, di sini bisa kelihatan
Kalian tentu masih ingat ya persamaan hukum Ohm ya, yang segitiga spir ini. Iya, Ya. Pak. P sama dengan I kali R. Nah, kalau kita kombinasikan hukum Ohm pada persamaan daya listrik tadi P sama dengan P kali I, ya, maka daya listrik itu dapat dituliskan menjadi 4 buah persamaan seperti ini. Ya. Nah, yang paling utamanya adalah di sini nanti yang akan kita pakai adalah daya adalah energi persatuan waktu ya. Di sini ada keterangannya, silahkan nanti kamu bisa pelajari. Ada di bahan ajar yang sudah Bapak berikan sebelumnya. Kita lanjut ya. Nah, silahkan Firhan dibaca dulu. Apa ini Firhan? Baca semuanya, Pak. Ya, silahkan baca. Energi listrik adalah total daya listrik yang bekerja selama waktu tertentu. Baik. Energi listrik dilambangkan dengan huruf W dan memiliki satuan Joule. Joule, bagus. Dalam kehidupan sehari-hari, energi listrik biasa dinyatakan dengan satuan kWh, kilowatt hour. Nah, baik. Terima kasih Firhan ya. Jadi sekarang kita masuk ke energi listrik nih. Energi listrik ini masih berkaitan juga dengan daya listrik. Ya, makanya di sini adalah total daya listrik yang bekerja selama waktu tertentu. Energi listrik itu akan terjadi kalau sebuah peralatan listrik dia menyala ya. Iya, Pak. Betul nggak? Betul. Ya kan? Kalau dia tidak menyala, ya nggak akan ada energinya, biarpun itu dayanya besar atau kecil sekalipun. Ya, jadi seperti itu. Nah, tadi simbol dari energi listrik itu adalah W ya, nih W. Satuannya Joule. Dalam kehidupan sehari-hari biasanya dinyatakan dengan satuannya itu kWh. Nah, itu tadi yang ada di awal-awal ya. kWh itu adalah singkatan dari kilowatt hour. Berarti daya yang digunakan selama waktu tertentu. Seperti itulah, makanya satuannya kWh. Seperti itu. Nah, ini persamaan energi listrik ya. Jadi energi listrik simbolnya W adalah total daya listrik T yang bekerja selama waktu tertentu T. Makanya dia persamaannya adalah W sama dengan P kali T di sini. Jadi daya yang bekerja selama waktu tertentu. Nah, jika kita masukkan persamaan daya ya, di mana P sama dengan P kuadrat per R ya, P sama dengan P kali I, P sama I kuadrat R tadi ya yang ada di slide sebelumnya, maka kita bisa dapat di sini persamaan energi listrik ada 3, V I T, I kuadrat R T dan P kuadrat per R kali T. Bapak ada tips nih buat mengingatnya biar lebih mudah. Jadi energi listrik itu adalah kan PT di sini ya, P kali T. PT kemudian ada fit, ada I kuadrat RT. Kita ingat aja PT fit irit. Asik gak? Fit apa? PT fit irit. PT kalau di pelajaran IPS perserialan terbatas, betul kan? Iya. Nah, kita ingat aja PT fit. Fit itu merek minuman, ingat kan? Saingannya Aqua kan? Iya, Pak. PT fit irit. Nah, itu semuanya persamaan energi. Nah, itu gampang mengingatnya. Ya, jadi PT P kali T, fit P kali I kali T, dan irit adalah I kali R kali I kali T seperti ini. Kalau yang ininya nantilah belakangan yang satunya lagi. Tapi setidaknya itu udah tips yang berguna untuk mengingat. Rumah kontrakan Pak Amin diketahui memiliki peralatan listrik dan penggunaannya sebagai berikut. 2 buah lampu 5 watt menyala selama 10 jam per hari. 1 unit televisi 100 watt yang menyala selama 6 jam per hari. Apabila tarif listrik yang ditetapkan oleh PLN adalah sebesar 1.000 per kWh, berapakah total biaya tagihan listrik yang harus dibayar oleh Pak Amin selama 1 perharinya? Oke, baik. Terima kasih Firni ya. Jadi ini contoh menghitung energi listrik. Misalnya Pak Amin tinggal di kontrakan. Ya, jadi di kontrakan itu ternyata dia hanya punya 2 buah lampu
dayanya 5 watt. Kemudian 1 unit televisi 100 watt. Nah, si lampunya ini nyalanya perkiraan ini ya, sekitar 10 jam per hari. Ya, kemudian TV-nya nyalanya perkiraan sekitar 6 jam per hari. Nah, kalau misalnya dari PLN itu per kWh-nya dikenakan tarif Rp1.000. Berapa total biaya tagihan listrik per hari oleh Pak Amin? Gimana cara menghitungnya ini ya? Coba kita lihat di sini. Nah, ini ada contoh cara untuk menghitung tagihan listrik ya, yang tadi di soal yang Pak Amin itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan, kita lebih enak membuat tabel lebih dulu supaya lebih mudah. Nah, tabel ini menggambarkan penggunaan harian dari peralatan listrik tersebut. Jadi kamu membuat tabel seperti ini formatnya biar lebih enak ya. Nanti dibacanya juga enak kalau tabelnya rapih ya. Nah, di sini ada kolom pertama adalah nama alat listriknya. Karena tadi hanya ada lampu dan televisi, kita tulis lampu dan televisi. Kemudian jumlah alat listriknya. Tadi Pak Amin punya 2 lampu kan, kita tulis 2. Televisinya cuma 1, kita tulis 1. Nah, daya alat listriknya. Tadi lampunya 5 watt kan? Ya kan? Kita tulis 5. Kemudian televisi dia dayanya 100 watt, kita tulis 100. Waktunya tadi si lampu sekitar 10 jam sehari. Nah, kita tulis 10 karena di sini kan hour ya. Kemudian TV-nya 6 jam. Kita tulis 6. Sehingga energi listriknya ini mudah. Kamu tinggal mengalihkan saja ini. 2 kali 5 kali 10. Dapatlah dia 100. Ini satuannya watt hour ya. WH. Masih WH. Kemudian yang televisi sama, tinggal kita kali juga 1 kali 100 kali 6. 600. Jadi energi listrik dalam kWh. Nah, sekarang dalam kWh nih. Namanya juga K itu kan kilo ya. Berarti kalau misalnya WH menjadi kWh tinggal kita apakan ya? Bagi 1000. Bagi 1000, baik sekali. Sama seperti dari gram menjadi kilogram, dari meter menjadi kilometer ya. Ya seperti itu. Tinggal kita bagi 1000 saja. Sehingga si 100 WH menjadi 100 bagi 1000, 0,1 kWh. 0,1 tulis. Si 600 WH menjadi 0,6 kWh. Sehingga total dalam sehari energi listriknya adalah 0,1 tambah 0,6, 0,7. Jadi kita dapat seharinya 0,7 kWh tuh tadi Pak Amin ya. Nah, kita sudah dapat 0,7 kWh. Tadi di soalnya, masih ingat, PLN menetapkan tarifnya adalah berapa ini? 1000. Rp1.000 untuk 1 kWh kan? Iya. Pak Amin cuma 0,7 kWh sehari. Berarti bayar berapa nih Pak Amin ya? 700. 700, luar biasa. Jadi dapatnya dari mana itu 700 tadi? 0,7 ya, dikali dengan 1000 ya? Iya, Ya, Pak. ya seperti itu ya. Baik, terima kasih. Luar biasa. Jadi seperti itu cara menghitung tagihan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya rumah kita nggak mungkin isinya lampu dan TV aja ya. Pasti masih banyak lagi. Seperti itulah. Mari kita berpikir kritis, ya. Berpikir hots di sini. Dapatkah kalian menganalisis biaya tagihan listrik dari peralatan listrik di rumah masing-masing? Kira-kira bisa nggak kamu? Bisa, Pak. Bisa nggak? Bisa ya, insya Allah bisa. Jadi nanti kita identifikasi dulu, kita amati, observasi, kemudian kita tulis apa saja yang harus diidentifikasi. Jadi di dalam kamar itu misalnya ada peralatan listrik apa saja, ya itu didata dulu, kemudian jumlahnya seperti tabel tadi, ya pasti bisa, Bapak yakin itu, ya. Ya baik, terima kasih.
Nah, baik. Jadi itu tadi ya yang sudah kita sama-sama ya sudah menyimak tentang penjelasan daya, energi, dan menghitung tagihan listrik. Nah, sekarang silahkan kamu kerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan di Google Classroom ya. Silahkan lakukan secara individu, mandiri ya. Boleh berdiskusi, silahkan boleh, tapi ingat, tetap mandiri yang lebih utama. Apalagi di salah satu soal LKPD itu ada yang menuntut kamu untuk berpikir kritis di sana ya. Silahkan kerjakan. Jangan lupa Bapak minta rekaman videonya saat kamu mengidentifikasi ya peralatan listrik di kamar ya. Seperti itu. Ya, Pak. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup sementara? Nanti kita ketemu lagi ya. Kira-kira 15 menit sebelum selesai ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri sementara? Enggak, Pak. Nggak ada? Oke, kalau gitu silahkan kamu kerjakan. Nanti kita ketemu lagi ya. Kita langsung mulai presentasi setelah itu. Baik, kita tutup sementara dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di kamar saya terdapat satu buah lampu. Lampu ini berdaya 8 watt dan saya biasanya menyalakan lampu ini selama 8 jam. Di sini juga ada sebuah lampu tidur. Saya biasanya menyalakan lampu tidur ini selama 24 jam. Lampu tidur ini berdaya 1 watt. Kipas ini berdaya 70 watt dan saya biasanya memakai kipas ini selama 15 jam. Dan terakhir ada casan HP di kamar saya. Saya biasanya menggunakan charger HP ini selama 3 jam. Daya charger HP ini adalah 5 watt. Ini pertama ada stop kontak atau chargeran sekitar 20 watt dipakai selama 2 jam. Habis itu di sini ada AC kisaran 450 sampai 500 watt dipakai 4 jam. Lalu ada lampu 5 watt lah Pak, 5 watt dipakai 8 jam lah. Habis itu udah itu aja sih Pak. Kalau di kamar saya itu aja. Kalau di bawah baru ada TV. Sama paling kipas Pak. Kalau saya nggak pakai AC ada kipas kisaran 150 watt lah, dipakai cuma 2 jaman. Pak, makasih Pak. Di kamar saya ada AC. AC ini berdaya 600 watt. Biasanya saya menyalakannya 10 jam. Lalu ada lampu yang berdaya 8 watt. Biasanya saya menyalakannya selama 8 jam. Lalu ada satu buah lampu tidur yang berdaya 6 watt. Biasanya saya menggunakannya 10 jam. Dan ada charger HP yang berdaya 6 watt. Saya biasanya menggunakannya 2 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat video tentang energi listrik. Yang pertama ada AC. Jumlah wattnya 250 watt, biasa dipakai selama 6 jam. Yang kedua ada TV. Jumlah wattnya 150 watt, biasa dipakai 3 jam. Yang ketiga ada lampu. Jumlah wattnya 10 watt, biasa dipakai selama 5 jam. Yang keempat ada kabel colokan. Wattnya 50 watt, biasa dipakai selama 6 jam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sedang di kamar saya dan kamar saya terdapat TV dan pemakaiannya sekitar 3 jam per hari dengan daya sekitar 150 watt. Ya, dan di sini ada drone. Saya biasa memakainya selama 2 jam atau sejam dengan daya 30 watt. Lalu saya ada chargeran HP, biasa pemakaiannya sekitar 4 atau 3 jam per hari dan dayanya sekitar 5 atau 3 watt. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di situ ada pertanyaan, siapa yang mau menjawab nomor 1? Silahkan. Saya Pak. Siapa itu? Firhan. Akbar. Saya Pak, Oh, 3 Pak. Akbar, silahkan Akbar dulu. Jawab dulu, dibaca soalnya. Sebuah rangkaian listrik diketahui memiliki tegangan 10 volt dan arus 2 ampere. Hitunglah besar daya pada rangkaian listrik tersebut. Oke. Cara menghitungnya P sama dengan V kali I. Terus P sama dengan 10 dikali 2 sama dengan 20 watt. Oke, ada yang punya jawaban lain selain Fadil tadi? Ada? Nggak ada ya? Oke, kalau begitu semuanya kayaknya jawabannya sama ya. Dan jawabannya Fadil adalah betul. Tepuk tangan buat Fadil. Oke ya. Nah, jadi di situ daya listrik itu tadi sudah kita pelajari adalah hasil kali antara beda potensial atau tegangan dengan arus listrik. Ya sudah, kita kali saja 10 kali 2. Satuannya adalah watt. Baik, terima kasih Fadil. Nomor 2, siapa yang ingin mencoba? Saya Pak. Oke, silakan Tiko. Soal Baca dulu dulu Pak. soalnya. Sebuah rumah kosong memiliki 5 lampu dengan daya masing-masing 3 watt yang menyala sepanjang hari. Berapakah energi listrik yang dihasilkan selama 1 hari pada rumah tersebut? Oke, silakan. Nomor 2, langsung kali aja Pak, boleh Pak? Boleh. 3 dikali 5 dikali 24 sama dengan 360 watt. Oke. Dijadiin kWh jadi 0,36 kWh. 0,36 kWh. KWH. Baik, terima kasih Tiko. Ada yang punya jawaban lain selain Tiko nggak? Luna misalnya. Fadil sama? Keisha sama? Sama Pak. Oke, baik. Kita bahas dulu ya. Nah, jadi sesuai dengan yang tadi di tabel ya, ada di penjelasan yang ada tabelnya itu, energi itu tinggal kita kali saja di sini. Jumlahnya, kemudian dayanya, kemudian kita kalikan dengan apa namanya, pemakaian waktunya. Jadi jadilah dia si energi listrik itu satuannya masih WH ya. Nah, kita jadikan KWH bagi 1000. Jawabannya adalah 0,36 KWH. Tepuk tangan buat Tiko. Ya baik, terima kasih. Lanjut. Ini nomor 3. Siapa yang ingin mencoba? Silakan nomor 3. Langsung jawabannya saja boleh ini. Ada? Siapa coba? Pilih ya Pak. Ya, langsung saja jawabannya karena ini agak panjang kalau dibaca. Nanti kita bahas. Bapak sudah ada kunci jawabannya. Ada yang mau menjawab berapa ini jawabannya? Malu-malu ya, sulit ya? Iya Pak. Oke, ya sudah, nanti saja ya kalau begitu ya. Pokoknya clue-nya itu dimulai dari angka 7 kalau nggak salah ya. Ya. Ada yang angkanya 7 mulainya? 72.000. Ya, nanti pokoknya lihat aja. Pokoknya Bapak cuman bilang dimulai dari angka 7 aja depan. Ya, seperti itu. Kita lanjut nomor 4 ini. Nah, siapa yang ingin mencoba di kamarnya ada apa saja? Silahkan. Ayo. Siapa ini yang mau mencoba nomor 4? Tidak ada? Kan sudah Bapak minta rekam videonya, ya kan? Iya. Enggak. Enggak ada yang mau coba? Ayo Pak. Saya deh Pak. Boleh. Silakan Keisha. Langsung jawabannya atau disebutin dulu Pak? Langsung jawabannya aja deh, yang A dulu. Sebutkan peralatan listrik, nah itu. Barangnya lampu, AC, TV, sama kabel colokan. Oke. Kemudian daya dan lama waktunya. Lampu 10 watt, waktunya 5 jam. AC 250 watt, waktunya 6 jam. TV 150 watt, waktunya 3 jam. Kabel colokan 50 watt, waktunya 6 jam.
Oke. Sekarang yang C. Gimana? Total tagihan listrik per harinya kira-kira. Kalau 1 kWh-nya Rp1.500. 1.500 dikali 2,9 kWh. Oh, jadi kamu semua itu sehari 2,9 kWh ya? Baik Iya. sekali, Keisha. Jadi berapa tuh 2,9 dikali 1.500? 4.350. 4.300. Baik, terima kasih Keisha. Tepuk tangan dong buat Keisha. Kesimpulannya saya jadi dapat menghitung berapa besaran biaya listrik yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Baik Disesuaikan dengan sekali. Terima kondisi kasih. pemakaian. Ya, seperti itu ya. Oke, nah Bapak stop share dulu di sini. Oke, jadi tadi kesimpulan yang sudah diberikan oleh teman kamu salah satunya ya. Tadi bisa mengetahui apa? Tadi Firmi bisa mengetahui apa? besaran biaya listrik. Oke, jadi pesan moralnya apa di sini dalam pelajaran kita hari ini coba? Apa ayo? Mencegah pemborosan listrik. Mencegah pemborosan listrik, bagus sekali. Ada lagi pesan moralnya? Silakan. Ardi mau menyampaikan pesan moralnya? Ya, Pak. Apa pesan moral dari pelajaran hari ini? Hanif Kun boleh menambahkan, silakan pesan moral pelajaran hari ini. Tadi Tiko sudah jelaskan mencegah pemborosan, bagus sekali itu. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, baik kalau begitu tadi sudah sangat bagus ya dari Tiko. Jadi pesan moralnya mencegah pemborosan listrik. Kemudian, menggunakan alat listrik seperlunya saja. Jadi kalau kita tidak perlu ya jangan kita nyalakan, ya jangan kita pakai. Misalnya apa? Kadang-kadang nih ya, yang sehari-hari itu kita ngecas deh yang paling gampang ya. Itu kadang-kadang kita kalau udah penuh kita tetap aja dicas. Pernah nggak? Pernah, Pak. Nah itu kalau diteruskan lah, itu bisa kecil-kecil biarpun dia dayanya kecil karena dia lama dipakai. Kita nggak bisa ngebayangin kalau misalnya hampir semua orang melakukannya. Itu energi listrik yang terbuang besar sekali. Jadi sangat tidak baik. Banyak sekali ya, jadi pesan moralnya ini memakai seperlunya saja. Nanti kan ujung-ujungnya ketagihan listrik kita akan menjadi lebih hemat, betul kan ya? Kalau kita pakai seperlunya ya. Dan dengan menggunakan alat listrik yang berdaya rendah, itu juga dapat mengurangi energi listrik yang dihasilkan ya. Tapi ujung-ujungnya kembali ke lama pemakaian nanti. Kita harus menggunakan seperlunya saja. Baik, terima kasih. Nah, jadi itu ya yang sudah bisa kita dapatkan kesimpulan dan pesan moral hari ini. Nah, untuk tugas berikutnya ya, silahkan kamu mempelajari keseluruhan dari awal kita mempelajari listrik dinamis ya, mulai dari apa tadi? Energi alternatif ya, mengukur arus, tegangan, hambatan, pengganti, menggunakan EWB ya. Kemudian dengan tadi pertemuan kita yang hari ini yang sudah kita lakukan ya, silahkan kamu pelajari karena berikutnya pembelajaran berikutnya kita akan ada soal evaluasi ya. Silahkan kamu persiapkan diri untuk evaluasi di pertemuan berikutnya. Seperti itu ya. Oke, Pak. Nah, ada pertanyaan sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini? Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Halo, tetap semangat dong ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih semuanya. Bapak senang sekali hari ini. Semuanya sudah ikut pembelajaran dan aktif ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini diberkahi Allah ya, berguna buat kehidupan kita di masa depan ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya kalau gitu kita sama-sama akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya makasih ya. Silakan boleh live. Terima kasih ya.